Pada sesi ini kita akan membahas mengenai hipertensi dengan dua orang pembicara, yaitu Dr. Rin Afrianti, SPJP, SPPD, yaitu akan membahas mengenai penata laksanaan terkini hipertensi dan kegawat daruratan hipertensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih moderator dan juga mungkin panitia yang saya lihat luar biasa berhasilnya. Antusias dari peserta PIT Unjani yang ke-9 ini dikatakan katanya lebih banyak dibandingkan sebelumnya. Mungkin tadi sudah disinggung belum ya dok, kalau saya ini alumni Unjani angkatan 94. Dan saya sangat terima kasih. Dan saya sangat bangga sekali dan saya sangat senang sekali bisa ikut berpartisipasi dalam acara PIT Unjani ini. Ya, pada siang hari ini saya akan membawakan mengenai bagaimanakah penata laksanaan hipertensi terkini dan juga akan dibahas mengenai kegawat daruratan hipertensi. Siapa di antara kita yang tidak suka akan makanan ini? Oh, ada yang tidak suka, tapi sebagian besar mungkin suka akan makanan ini. Siapa yang tidak suka dengan burger? Lasanya, bakso. Saya yakin mungkin setelah acara ini mungkin ada di antara teman-teman mungkin yang akan berencana ke tempat bakso yang terkenal di daerah sekitar sini. Ya kan? Jadi tidak ada yang tidak suka akan makanan ini. Donald Trump saja suka akan burger. Mengapa begitu? Mungkin karena rasanya yang enak dan juga makanan ini siap saji. Jadi cepat sekali bisa kita konsumsi. Apalagi dengan kesibukan dokter-dokter, kita tentunya lebih memilih makanan yang cepat saji. Kita ketahui bahwa kadar natrium sebaiknya itu di bawah 5 gram. Sedangkan makanan-makanan ini tentunya lebih dari 5 gram. Sehingga apa yang terjadi? Hipertensi. Kita ketahui bahwa salah satu penyebab dari hipertensi adalah konsumsi dari natrium yang tinggi. Sedangkan kita tahu makanan-makanan junk food, fast food, kadar natriumnya pasti tinggi. Dan dari data disebutkan bahwa prevalensi terbanyak di dunia adalah hipertensi. Dan ini juga merupakan salah satu penyebab mortalitas dan morbiditas penyakit yang ada di tidak hanya di Indonesia, juga di dunia. Ini data dari WHO. Saya ambil data tahun 2015. Prevalensinya cukup banyak, sekitar 1,13 miliar. Dan angka kejadiannya semakin hari akan semakin bertambah. Diperkirakan tahun 2025 prevalensi hipertensi ini sekitar 1,5 miliar. Dan bagaimanakah di Indonesia? Data dari Riskesdas tahun 2013, prevalensi dari hipertensi adalah prevalensi yang paling banyak untuk penyakit tidak menular. Sekitar 25,8%, sekitar 28%. Dari jumlah hipertensi ini hanya 9% yang mendapatkan penanganan yang baik. Jadi kita ketahui kalau begitu angka prevalensi semakin hari akan semakin tinggi. Dan angka hipertensi ini yang banyak atau seringkali kita temukan adalah hipertensi primer. Jumlahnya sekitar 80%. Saya tahu kalau dokter-dokter di tempat praktek angka kejadian hipertensi mungkin cukup banyak. Kalau saya tidak salah, Jawa Barat itu untuk hipertensi cukup tinggi. Karena mungkin konsumsi natriumnya juga cukup banyak. Kemudian bagaimanakah klasifikasi untuk hipertensi? Kalau kita ketahui, hipertensi ini kita menggunakan guideline. Guideline yang ada itu dimulai tahun 1977. Waktu itu dimulai dengan JNC 1. JNC Joint National Committee tahun 1977. Itu pertama kali diadakan atau ada guideline tentang hipertensi. Kemudian tahun 2013 US dalam hal ini NHBLI memberikan kewenangan pembentukan guideline hipertensi itu tidak pada JNC lagi, tapi pada American Heart Association
tahun 2013. Ini ada satu penelitian tahun 2002 mengatakan apabila tekanan darah dimulai dari 115/75 dan apabila ada peningkatan diastol setiap peningkatan lebih dari 20 mm Hg dan diastolnya itu lebih dari 10 mm Hg, ini berhubungan dengan peningkatan resiko kematian 2 kali lipat. Ini adalah penelitian tahun 2002. Ini satu penelitian besar juga, sprint trial. Penelitian ini diadakan di Milan dengan jumlah sampel lebih dari 9.000 orang. Penelitian ini dimaksudkan untuk melihat bagaimanakah atau target terapi yang seperti apa sih yang bisa kita lakukan untuk menurunkan primary outcome. Primary outcome di sini adalah mortalitas, morbiditas, kardiovaskuler. Angka kematian karena kardiovaskuler seperti apa? Stroke-nya bagaimana? Kematian untuk semua penyebab. Ini adalah primary outcome yang dinilai. Yang dibandingkan pada sprint trial, mereka melihat bagaimana kalau pasien yang diberikan penurunan tekanan darah secara intensif dibandingkan dengan penurunan secara standar. Yang dikatakan penurunan intensif apabila kita turunkan tekanan darah di bawah 120/80. Kita bandingkan dengan pasien bagaimana kalau kita turunkan tekanan darah targetnya di bawah 140/80. Mana yang lebih baik dalam menurunkan primary outcome? Ternyata dari penelitian sprint trial dikatakan semakin rendah kita turunkan tekanan darah, semakin baik kita menurunkan primary outcome. Kita bisa lihat di sini bahwa pasien yang dilakukan intensive treatment, artinya penurunan tekanan darah targetnya kurang dari 120/80, resiko untuk terjadinya kematian ini sebesar 25% kita bisa tekan. Dibandingkan pasien yang kita turunkan tekanan darahnya di bawah 140/90. Dan bagaimanakah untuk kejadian mortalitas semua penyebab? Pasien yang dilakukan intensive treatment ternyata jauh lebih baik dibandingkan yang treatment standar. Angka kematian untuk mortalitas semua penyebab sekitar 27% kita bisa turunkan. Jadi kita bisa lihat di sini bahwa semakin rendah kita turunkan tekanan darah, semakin baik, semakin bagus juga primary outcome yang kita bisa dapatkan. Sehingga sekarang pertanyaannya adalah, klasifikasi hipertensi apa sih yang mau kita pakai? Ini ada banyak kriteria, ada banyak guideline yang ada. Setiap tahunnya selalu keluar. Kita bingung, kriteria mana yang mau kita pakai? Kemudian kapan memulai terapinya? Selanjutnya pertanyaannya adalah, berapa sih target yang akan kita inginkan? Dan selanjutnya, obat apa atau treatment apa yang mau kita lakukan untuk pasien kita? Untuk klasifikasi, mungkin AHA lebih terpilih. Mengapa begitu? Kalau kita lihat satu penelitian besar, sprint trial mengatakan semakin rendah tekanan darah, semakin baik primary outcome. Artinya kita lebih memilih guideline berdasarkan ACC-AHA, di mana kriteria hipertensi apabila tekanan darahnya lebih dari 130. Jadi patokannya bukan 140 lagi, tapi sekarang sudah 130/90 dan atau. Dan ini saya pikir lebih mudah dibandingkan guideline yang dikeluarkan oleh ESC karena terlalu banyak sekali. Pertanyaan selanjutnya, kapan sih kita mau memulai terapi? Apakah tensi 140 dokter akan mulai terapi? 150? Mulai. Kita lihat bagaimana menurut ACC-AHA 2017. Kita lihat di sini, dia bagi berdasarkan staging dari hipertensi. Pertama kita lihat, apabila normal apabila tekanan darahnya di bawah 120 dan diastolnya di bawah 80.
Apa yang akan kita lakukan? Tentunya lifestyle modification, rubah gaya hidup. Kemudian kapan kita akan ulang lagi untuk pengukuran tekanan darah? Kita akan ulang 1 tahun kemudian. Jadi apabila kita dapatkan pasien dengan tekanan darah normal, bukan artinya dia tidak perlu kita follow up. Tidak. Kita akan follow up pasien itu selama 1 tahun. Kita minta pasien itu datang ke kita setelah 1 tahun dari pemeriksaan yang pertama.